Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlina dari Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Angkatan 2020 dari Universitas Negeri Makassar. Wisata sejarah salah satu tempat wisata yang sangat menarik. Dengan mengunjungi tempat bersejarah, tak hanya seru, namun juga menambah pengetahuan kita. Seperti saat ini saya sedang berada di Van Sandrobone atau Benteng Sandrobone. Benteng Sandrobone merupakan tempat peninggalan kerajaan Sandrobone. Seperti benteng-benteng yang lain di Goa, Benteng Sandrobone ini juga terbuat dari batu bata merah yang sampai saat ini bisa kita lihat. Benteng Sandrobone ini berada di bagian selatan Makassar dan termasuk di dalam wilayah Takalar. Sebelum mengetahui lebih dalam tentang sejarah Benteng Sandrobone ini, ada baiknya jika sedikit membahas tentang kerajaannya. Kerajaan Sandrobone didirikan oleh Karaeng Pancabelong atau yang juga dikenal dengan Karampang Cambelong. Seperti yang tertulis dalam sebuah catatan bertajuk Lontara, Patrioloanga Ri Sandrobone, Karaeng Pancabelong merupakan orang pertama yang menjadikan daerah Sandrobone sebagai daerah pemukiman. Kerajaan ini awalnya merupakan kerajaan yang berdiri sendiri, hingga kemudian menjadi Kerajaan Palili. Kerajaan Palili sendiri merupakan sebutan untuk kerajaan yang menjadi pengikut dari Kerajaan Goa. Benteng ini mulai dibangun pada tahun 1515 atas perintah Raja Goa Tumapak Risi Kallona dan rampung pada tahun 1520. Terletak di Desa Sandrobone, Kecamatan Sandrobone, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, sekitar 80 km dari Makassar. Benteng ini dulunya seluas 25,54 ha dengan ukuran sisi barat sepanjang 573 meter. Sisi selatan 529 meter, sisi timur 748 meter, dan sisi utara 332 meter. Benteng ini terbuat dari batu bata dan berbentuk perahu dengan panjang sekitar 3,7 km dan mempunyai 7 pintu, yaitu 4 pintu besar searah dengan mata angin dan 3 pintu kecil. Sebuah benteng yang begitu megah di masanya. Sisa-sisa kemegahan dari kerajaan ini masih bisa terlihat hingga kini, walaupun hanya tersisa jejaknya dalam bongkahan batu merah. Benteng Sandrobone menjadi situs cagar budaya. Saat Anda melihatnya langsung, mungkin hanyalah sisa bebatuan yang tak tersusun tuntas. Sisa tembok yang merupakan bekas benteng ini menjadi ikon bagi Sandrobone. Di dekat sisi benteng itu terdapat 2 bangunan mencolok. Satunya merupakan rumah adat Baruga, sementara di sampingnya terdapat sebuah sanggar. Ternyata, menurut penjelasan warga setempat, rumah adat itu biasa digunakan untuk menyambut tamu-tamu penting, seperti gubernur, bupati, hingga keturunan raja, atau biasa dikenal dengan sebutan Karaeng. Rumah adat ini memang terkunci, namun jika dilihat dari jendela, di dalamnya masih terlihat bersih. Di sampingnya terdapat sebuah sanggar yang sampai saat ini masih berdiri kokoh. Benteng Sandrobone ini memang terlihat kokoh, namun ternyata robohnya juga ketika meriam Belanda menjadikannya sasaran, di mana keruntuhan benteng ini terjadi ketika Kerajaan Goa kalah dari Fox di tahun 1667. Benteng Sandrobone runtuh bersamaan dengan Benteng Opu serta beberapa benteng lainnya. Perataan benteng ini dilakukan oleh Cornelis Velman
yang merupakan jenderal pasukan Works di Perang Makassar. Terdapat 14 benteng yang menjadi bagian dari kerajaan Goa dan Tallo, dan benteng yang masih utuh adalah Benteng Panyua atau Fort Rotterdam. Dan kompleks benteng ini semakin hancur berkat masa pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia, di mana pada tahun 1956 kerajaan dibakar oleh pemberontak. Semuanya dipicu karena Raja Sandrobone yang ke-23, yaitu Mallobasi Daengkilo, lebih memihak pada negara Republik Indonesia. Akibat peristiwa tersebut, semua catatan sejarah juga barang kerajaan ludes tak tersisa, menyisakan tungku besar yang dibuat dari batu bata dan juga tiang pemancing untuk upacara. Hanya itu saja yang tersisa. Sekian yang dapat saya jelaskan dari tempat wisata sejarah Van Sandrobone atau biasa juga disebut Benteng Sandrobone. Benteng tua yang menjadi saksi sejarah kerajaan di Takalar. Mungkin Anda bisa membayangkan sekilas kejadian masa itu. Dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.